Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kali ini, karena materi bab Pitagoras sudah selesai, Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran. Hari ini kita akan mengenal lingkaran dan mengetahui unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Silahkan kalian bawa buku catatannya, siapkan, catat hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan ya. Sebelum pada unsur-unsur lingkaran, Ibu mau tanya dulu coba, benda-benda apa yang ada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Ya, banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya lingkaran. Contohnya ada uang koin, kaset, kaset CD ya, jam dinding, gelang, cincin, lakban, ban sepeda, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat. Nah, contohnya seperti ini. Bangun datar yang ada di samping ini dinamakan lingkaran. Ada sebuah titik yang terletak di tengah-tengah yang Ibu kasih warna hijau ya, dan itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Perhatikan unsur-unsur yang ada pada lingkaran berikut ini. Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, busur, tali busur, juring, apotema, tembereng. Nah, biar lebih jelas lagi, kita akan bahas satu persatu. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Contohnya seperti ini. Nah, titik yang merah yang ada di tengah-tengah lingkaran itu disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian, ada yang namanya jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis lurus yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Contohnya seperti ini ya. Ada titik pusat O, kemudian titik D, maka jarak dari O ke D itu disebut dengan jari-jari. Atau jika titik pusatnya P, kemudian ada titik M, maka dari P ke M itu dinamakan jari-jari. Syarat sebuah jari-jari berupa ruas garis, kemudian dia menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ingat ya, titik pada lingkaran dengan titik pusat itu yang dinamakan jari-jari. Kita lanjutkan. Diameter. Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat, atau tali busur yang melalui titik pusat, atau ruas garis lurus terpanjang yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ingat ya, diameter itu satu berupa garis menghubungkan dua titik pada lingkaran, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Jadi, ada garis yang menghubungkan dua titik dan melalui titik pusat lingkaran. Contohnya seperti ini ya. Dari B ke D,
dari J ke M atau dari S ke U itu adalah diameter. Kenapa diameter? Karena garis tersebut melalui titik pusat lingkaran. Kemudian ada yang namanya busur. Apa itu busur? Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka atau tertutup, dan berhimpit dengan lingkaran. Jadi diingat ya, busur itu berupa kurva lengkung, berhimpit dengan lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran, maka dinamakan busur minor, dan jika lebih dari setengah lingkaran dinamakan busur mayor. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, ada garis lengkung dari A sampai D, maka itu adalah busur. Yang garis merah dinamakan busur minor, kemudian AD untuk garis lengkung yang warna hitam dinamakan busur mayor. Tali busur. Tali busur adalah ruas garis lurus yang kedua titik ujungnya pada lingkaran, atau ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini jadi tali busur itu yang pertama dia berupa ruas garis, kemudian menghubungkan dua titik pada lingkaran. Hampir mirip dengan diameter ya, tapi kalau diameter dia harus melewati titik pusat. Kalau tali busur tidak perlu melewati titik pusat juga tidak apa-apa. Jadi sebenarnya diameter itu juga tali busur. Nah, contohnya seperti ini. FE itu tali busur, IR itu juga tali busur, SU juga tali busur. Karena SU melewati titik pusat, maka selain dia tali busur, dia juga bisa disebut sebagai diameter. Apotema. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Dia berupa ruas garis menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Nah, contohnya seperti ini ya. Kan di sini ada tali busur FE yang ibu kasih garis warna biru ya. Itu adalah tali busur. Jika ada garis dari titik pusat ke tali busur, maka itu yang garis merah itu kita namakan sebagai apotema. Ya, jadi apotema adalah garis dari titik pusat sampai dengan tali busur. Tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi, dia berupa daerah yang ada di dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, coba perhatikan. AB adalah busur lingkaran. Kemudian ada yang namanya tali busur, garis lurus dari A ke B. Nah, itu tali busur. Maka daerah yang dikasih warna merah itu dinamakan tembereng. Jadi, tembereng adalah daerah yang ada di dalam lingkaran. Dia dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian ada yang namanya juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Berupa daerah di dalam lingkaran, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran.
Contohnya seperti ini ya. Untuk lingkaran yang paling kiri ada jari-jari AO dan BO. Dia punya busur AB, maka daerah yang berwarna merah AOB itulah yang disebut dengan juring. Juring pun sama dengan busur. Daerah yang kecilnya kita namakan dengan juring minor, dan untuk daerah yang besarnya AOB yang lebih besar kita namakan dengan juring mayor. Nah, Ibu di sini punya contoh yang bisa kalian perhatikan lebih teliti lagi. Ada sebuah lingkaran. Nah, coba lihat. Daerah yang berwarna hijau itu kita namakan juring. Daerah yang berwarna oranye itu adalah tembereng. Dari lingkaran itu, mana saja yang disebut jari-jari? Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Jadi dari O ke A, OA, dari O ke B, OB, dan dari O ke C, OC. Itu adalah jari-jari. Diameter harus diingat. Dia adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik, tapi ingat, diameter itu harus melewati titik pusat. Jadi, yang melewati titik pusat dari A sampai B. Jadi, AB adalah diameter. Busur dari sebuah lingkaran di sini sebenarnya bukan hanya AC ya. Dari A ke C busur, dari C ke B juga busur, dari B ke A juga busur. Kemudian tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Di sini AC. Nah, untuk membedakan busur dan tali busur, maka penamaan busur di atasnya kita pakai lengkungan ya. Jadi di atas AC ada lengkungannya, maka itu dinamakan busur. Kemudian apotema. Apotema adalah jarak dari titik pusat ke tali busur, yaitu OD. Uji pemahaman. Kerjakanlah soal seperti contoh dan serahkan tugasmu tepat waktu. Nah, di sini Ibu punya sebuah lingkaran. Jadi, silahkan tentukanlah unsur-unsur dari lingkaran tersebut. Kumpulkan setepat waktu ya, sesuai dengan yang sudah Ibu perintahkan. Terima kasih perhatiannya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Motivasi hari ini, lelahmu dalam menuntut ilmu, maka lelahmu itu akan memuliakanmu. Jadi tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.